Halo, selamat pagi. Bentar ya. Aku kehilangan. Bukan kehilangan sih, nyelip ini mah selalu. Itu aku. Apa tuh namanya? Earbuds. Mana ya? Deng 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 deng. Bukan. Mana ya? Terpaksa pakai yang lama. Hai. Good morning. Di mana ya? Kemarin tuh kayak lupa guys. Hai, good morning everyone. Welcome back. Kita balik lagi. Di duet siaran pagi hari ini kembali lagi sambil gue masih berpikir di manakah letak dari si Nganu ya, yang adalah ini ternyata juga baterainya habis pula karena udah lama nggak dipakai. Gue nggak usah pakai ini deh kalau gitu ya, dengan gini aja. Jadi nah iya, earbuds yang baru itu hilang. Keselip bukan hilang, cuman nggak tahu keselipnya di mana. Lupa, gue taruh di mana ya earbuds itu ya. Di mana ya tuh earbuds? Hai. Katanya geng duet kemarin susu yang hilang, sekarang earbuds hilang. Kayaknya ada genderuwonya di apartemen lo, say. Tuyul, sekarang Tuyul udah nggak nyari uang, nyari gadget kayaknya. Oh, soalnya gadget zaman sekarang ekspensif. Iya, gadget sama kebutuhan sehari-hari. Kemarin juga sempat beras porang gue hilang. Itu mah udah abis lu makan kali, botak. itu sebelnya gue gini. Perasaan kemarin gue beli nangka loh. Iya. Masa hilang ya? Itu kalau di rumah gue tuh. Sama udah terjadi juga, udah terjawab. Susu gue hilangnya kemana? Kemana? Ke dalam perut. Jadi lu udah minum tapi lu lupa. Iya, udah gue minum, udah gue taruh deket tempat sampah, terus gue nyari di mana tuh susu gue ya gitu. Lu udah fix loh, Wet. Lu tuh udah. Bukan udah. Mungkin gue butuh peneman hidup. Peneman hidup tuh gimana? Teman hidup yang bisa menemani hidup lo, bukan profesinya, kata bendanya sebagai peneman. Lo bikin bahasa baru, peneman hidup. Geli deh, lo kayak orang-orang tua, tau gak lo? Udah waktunya ada yang ngurusin. Lah kalau ngurusin mah jangan cari pasangan hidup, cari ART. Bener, lo nggak salah. Tapi ya, weekend kemarin tuh soalnya kan diisi dengan Heated Rivalry ya. Heated Rivalry, lalu kemudian ditutup dengan sepupu gue kan mau nikah. Sepupu gue mau nikah, jadi gue weekend kemarin tuh rapat keluarga gitu. Jadi di situ tuh gue mulai kayaknya kepicunya sama Heated Rivalry sih. Heated Rivalry ini membuat gue jadi kayak nggak bener. Nggak bener. Ini ya, ini sebabnya gue tuh nggak boleh sering-sering nonton film kayak begitu. Nggak boleh. Nggak boleh. Karena nanti gue akan jadi kayak lo. Ya. Si lo, emang jadi kayak gue tuh bagaimana? Terus apa? Emang ngapa kalau jadi kayak gue? Hah? Arab-Arab semu gitu hidupnya tuh. AAS gitu, Arab-Arab semu. Jadi kayaknya nggak baik nih, kebanyakan. Lu tuh menurut gua kebanyakan nonton film-film begitu. Jadi kayak
gitu hidup lo tuh kayak fana gitu, fata morgana gitu ya. Gue tuh bukan fata morgana. Ini kemarin gue juga membahas ya sama teman gue. Gue tuh memang I'm a very hopeful person gitu. Jadi gue selalu menyisakan harapan di dalam hari-hari gue. Mau apapun, sejelek apapun, gue tuh tetap punya harapan. I'm a very hopeful person. Jadi walaupun kayaknya nggak akan ada, walaupun gue nonton misalnya film Hit Revelry gitu kan, terus kan kayak lo gitu kan langsung, kapan itu kejadian sama gue ya, kapan ada orang yang bisa cinta sama gue sebegitunya ya cuy, kapan kayaknya tuh gue begitu sebegitu diinginkannya gitu sampai bisa tahan berseason-season nggak ketemu, memendam rasa rindu, kapan ya. Tapi gue gini, nanti suatu hari. Terus teman gue gini, suatu hari kapan Dave, lo tuh udah mau 50, kapan hari itu datang? Setuju gue sama lo. Kapan itu sebenarnya hari tersebut akan hadir? Jadi gue tuh juga pas nonton kemarin gini, ini film Iwet, ini film Iwet, ini film. Oke, ini adalah film. Dia tidak nyata. Dia adalah sebuah skenario yang dibuat oleh manusia. Ya, manusia. Jadi kemarin tuh gue cuman akhirnya menyisakan kayak, gue harus segera lepaskan perasaan ini. Ini hanya film. Ini hanya film. Gitu. Gila ya. Tapi ya well, mungkin mood lo jadi mellow gini karena biru lu tuh mellow flow. Kalau di Dulux Color of the Year tuh biru lu tuh mellow flow. Iya, jadi iya, sengaja. Walaupun ini kayaknya ribet banget nih, please. Itu tuh biru terang yang melembutkan, emang memberikan keseimbangan dan cocoknya tuh buat ruang keluarga. Makanya lu merindukan hadirnya keluarga yang mellow flow. Sebenarnya, karena jujur ini mah izin kalau boleh menyampaikan. Apa yang ada di film Hit Rivalry atau series lah ya, bukan film ya. Hit Rivalry itu sesuatu yang gue impikan loh. Wow, jam 7.09 di hari Senin. Terkuak fakta kehidupan dari si paling gak punya emosi, si paling datar, si paling ini. Ternyata dia juga masih punya damba alias harapan. Apa? Satu, olahraga bareng. Ya. Gue inget tuh, lu pengen punya pasangan yang bisa lu bawa olahraga bareng. Iya kan? Itu kan selalu cita-cita gue. Kayak gila, kalau gue sampai punya pasangan yang bisa gue olahraga bareng, itu kayak menyenangkan banget. Karena artinya apa? Nanti anak gue pun itu juga akan bisa olahraga bareng sama gue. Itu satu. Yang kedua, ya, tempat tinggal, rumah. Lu lihat nggak sih? Aduh, ya, mendiskusikan walaupun jatuhnya agak ngejek ya yang satu lagi, tapi kayak iya ya, seneng loh kayak gini tuh. Terus yang adegan cottage ya, episode cottage. I cannot. Ya, episode cottage tuh menurut gue kayak ini impian gue. Ya. Stay di cottage berdua aja, cottage-nya terpencil, terus cuman masak, terus abis itu lo berenang, lo apa, itu impian lo, itu impian lo, ya. Menurut gue ya, aku tuh goyang lo, paham gak sih? Kelihatan. Paham kau? Mengerti kau? Mengerti. Jangan baper kau nonton film. Gak bisa lo, aku tahan tapi aku gak bisa lo. Lepasin. Itu juga yang dirasain semua orang, Wet, ketika nonton Hit Rivalry itu. Itu tuh menggambarkan mereka punya our longing to have what the character have gitu. Dan menurut gue setuju adegan cottage itu sih ngehe ya, dalam arti gini, karena menurut gue kasta tertinggi kenyamanan lo sama orang adalah ketika lo bisa ada bersama dia together and not doing anything. Iya gak sih? Ketika lu udah nyaman barengan tapi nggak ngapa-ngapain gitu. Itu impian. Yes.
Itu impian loh. Itu impian loh, beneran loh. Kayak wow. Wow. Ya, Kayak itu film, tahu Bangke. kau? tahu. Makanya ya walaupun cottage juga mungkin buat impian lu sih cottage nggak di Kanada kali ya. Mungkin cottage lu di Di mana aja serah, gue mau di Megamendung, mau di Cisauk gitu. Cisauk, mau di Brebes, mau di mana, serah. Ya, tapi cottage belakangnya lu mungkin danau private gitu sih gue mau sih. Ya Bandungan empang kali dah, ya. nggak apa-apa dah, empang dah. Ntar lelenya gue kirim dah ke lu kan suka lele tuh. Ina. Kan ada yang udah bikin itu spanduknya, lu pegang lele gede banget. Ada geng duet yang bikin Iya kan? itu. Iya, Ya ampun. loh. Aduh, nggak kuat Mungkin loh gue. ditutup lagi dengan lu tuh abis itu lo rapat keluarga mempersiapkan kawinan. Ya udah semakin mekingking. Lu jadi nanya gini, kok gue nyiapin kawinan orang melulu? Kapan gue nyiapin kawinan gue? Kok Itu gue dah. sibuk merayakan cinta orang melulu? Kapan gue merayakan cinta gue? Gitu kan? Tambah ya. Kemarin om gue tuh pada gini, ya udah ini dokumennya disimpan ya buat Iwet nanti. Kan gue makin kayak, aduh, pingin loh, tapi gimana ini loh gitu. Ngerti nggak lo? Ri- Itu kayak gue menantikan momen akhirnya gue yang duduk sebagai sepupu gue dan terus ada yang handle kawinan gue, itu kan rasanya kayak ngerti nggak lo? Ngerti ya? Paham? Paham. Kita baca kartu fortune cookies ya. Kapan lo akan ketemu jodoh ya? Fortune cookies ya, say. Fortune cookies ya, say. Coba say. Gue kali ini bertahan deh, say. Gue bukan bertahan. Gue kali ini nyerah deh, say. Lu mau baca tarot, lu mau baca fortune cookies, lu mau baca energi ya, kayak Derry yang gue baru lihat tadi podcastnya pagi ya soal membaca energi binatang ya. Gue Mahayu. Si Gary mah bacanya energi binatang. Emang lu binatang? Do you consider yourself a cat? Kan udah gue kata, gue nyerah aja sekarang, gue ngikut aja, serah lah. Mau gimana juga dah ya. Oke. Apa pertanyaannya? Coba ditanya dulu. Gitu ya, pertanyaannya ya. Oke deh, ya udah. Gue akan sangat jujur pagi ini. Apakah gue akan memiliki jodoh? Oke. Apakah ya? Lu mau pilih kartu yang mana? Yang tengah tuh, yang tengah. Ini ya. Ya, ambil coba ya. Kartunya care required. Guard yourself against deception and be careful of making foolish mistake at this time. Jadi diterjemahkan sebagai lo perlu lindungi hati lo terhadap deception itu apa ya? Deception itu pengkhianatan ya, pengkhianatan, dan berhati-hatilah untuk tidak membuat kesalahan lagi kali ini. Tuh, mungkin di kehidupan cinta lo banyak membuat kesalahan kali ya, dan lo tuh pernah dikhianati atau lo berkhianat, Wet? Baiklah, di Studio 3 kita sudah terhubung dengan salah satu mantannya Iwet. Baik, mari naik. Coba tokoh misteri. Harap reveal yourself. Baiklah, identitas Anda kami samarkan dengan siapa ini? Oke. Dengan sebut saja dia dengan AB. Halo AB, berapa tahun waktu itu hubungannya bersama Iwet? Berapa kali kira-kira Mas Iwet menyelingkuhi Anda? Lepas dari itu, gue cerita dikit weekend gue ya. Hari Jumat gue experience sesuatu yang sangat menarik sekali. Sebelum lo cerita experience, gue boleh nggak sih mengingatkan sebelum lupa, Wet? Apa tuh? Bicara mengenai experience, kita tuh berusaha menjamin kedekatan kita full board experience dengan geng duet. Kita mau ingetin, nggak bosan-bosan kita ingetin, jangan lupa dukung dan juga follow our social media. Di semua lini social media kita punya Instagram,
Instagram, kita punya TikTok, kita punya YouTube, kita punya Spotify. Akunnya semua sama, duet_Dave Iwet. Jangan lupa di follow. Khusus untuk yang Spotify, jangan lupa di rate dan juga nikmati dan share ke teman-teman. Demikian pun konten pagi hari ini. Di share, di bawah ada tombol share. Di likes, jangan lupa di likes karena kita pengen menjaga engagementnya sampai 1 juta like selama 1 jam. Dan juga gabung fans club kita. Also, aku tuh mau bilang terima kasih. Tiap kali gue pergi sekarang orang-orang tuh gini, aku suka kirim mawar loh Om Dave, aku suka ngetap loh Om Dave. Terima kasih banyak geng duet tersayang untuk dukungannya sehingga platform ini bisa tumbuh dan berkembang. Also, semakin dekat ke 14 Februari, tanggal 14 Februari, duet bikin acara offline. Ini termasuk acara besar pertama kita. Bantu doa, bantu support, siap-siap tanggal 6 Februari nanti tiketnya akan kita drop di grup WhatsApp. Stage of Mind, kita akan sama-sama belajar mengasah pikiran kita supaya hidup kita bisa menjadi lebih baik di tahun ini, ya. Ini kapasitasnya lebih banyak dari acara tanggal 13 Desember di Sotis kemarin, jadi ini lebih bisa menampung keinginan teman-teman. Kalau dari geng duet yang datang dari luar kota, siap-siap ya, kita ketemu tanggal 14 Februari. Lu mau cerita apa hari Jumat? Gue experience sebuah pengalaman baru. Mungkin temanya sama, fine dining. Tapi fine diningnya menarik. Kenapa? Karena fine diningnya ini adalah mendatangkan mama-mama dari Desa Molo di Nusa Tenggara Timur, Flores. Ya. Nah, temanya apa nih sebenarnya? Temanya adalah diversifikasi pangan. Menarik deh, Bo. Menariknya gini, satu. Program ini tuh diinisiasi oleh namanya Diki. Jadi Diki ini bersama orang-orang di Desa Molo itu, mereka melestarikan budaya, terutama adalah resep makanan dan juga bahan pangan yang kemudian mereka buat menjadi sebuah experience. Yang menarik apa? Diversifikasi pangan ini adalah satu. Bahan pangan tuh nggak cuma itu aja. Bukan cuma nasi, bukan cuma daging, bukan cuma ikan, tapi banyak lagi yang lain, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, mereka itu memanfaatkan bahan pangan itu sesuai dengan musimnya, Dave. Oke. Menarik ya. Jadi kalau misalnya hari itu cuman bulan itu cuman panennya adalah misalnya kacang ijo misalnya gitu ya. Dan mereka bulan itu akan makan kacang ijo aja. Oke. Sama makanan-makanan yang memang ada sepanjang tahun. Gitu ya. Nah, kalau misalnya dia pingin makan kacang ijo di bulan-bulan berikutnya gimana? Diawetkan dengan cara dikeringkan, diasapkan, supaya mereka bisa kemudian menikmati makanan-makanan tersebut. Dan surprisingly enak sekali makanannya, Dave. Oh ya? Enak banget, Bo. Mereka punya sate daun ubi jalar. Gue suka ubi loh. Tapi ini daunnya dikremes gitu, terus dibulet-bulet, ditusuk sate, dibakar, gue nggak tahu dibakar apa diapain, terus disiram pakai bumbu kacang. Aduh, enak banget, Bo. Kayak sayur pucuk daun ubi gitu ya. Kayak buntel kali ya. Terus abis itu jadi bukannya ikan ya? Ya bukan buntel ya, namanya apa ya kalau yang makanan Jawa tuh ya? Urap. Bukan. Botok. Buntil bukan buntel. Buntil. Lanjut ya. Proteinnya cuman tempe sama ada sei sapi. Ya, tapi sei sapi menurut gue udah biasa gitu. Jadi gue nyobain yang lain-lain. Dan kalau yang diawetkan itu semua fermented. Aduh, enak sekali, Bo. Enak banget. Terus ya, satu lagi yang menarik adalah makanan dari Flores itu asinnya nggak ketara. Sayup-sayup. Tapi yang dia jadiin hero adalah rempah-rempah. Karena kan mereka memang kaya dengan rempah-rempah kan. Jadi misalnya, gue belum pernah loh makan masakan Flores. enak banget. Nasinya itu diganti karbohidratnya adalah singkong. Aduh. Ya kan?
Ya, terus kacang-kacangan, terus sayur aneka rupa, terus jantung pisang, dimasak pakai bumbu pala. Aduh, enak banget, Bo. Kalau jantung pisang, orang Manado juga suka sih. Iya. Pelepah pisang muda malah. Betul, betul. Aduh, enak banget, Bo. Enak banget. Itu menurut gue experience yang sangat luar biasa kemarin. Di mana? Di restoran? Apa maksudnya Iya. kita warga Jakarta gini bisa ikutan juga nyicip pengalaman itu apa enggak? Kayaknya baru bulan depan tuh mau dibikin buat warga umum. Kemarin sih hostingnya di Jafara. Jafara itu juga menarik, Bo. Jafara itu restoran kan? Bukan tempat jualan bumbu-bumbu sama barang-barang. Aduh, sampai habis nafas gue. Barang-barang organik puyeng gimana, apa kesehatan Iya, gimana iya. gitu kan? Oh, peanut butter tapi dari kacang mede. Itu sih sebenarnya udah lama sih, Web. Peanut butter dari kacang mede. Iya sih, lu main lu aja kurang jauh sih, tapi nggak apa-apa. Gue hargai kejujuran lu dalam berekspresi. Itu dikasih apa tuh ikan. Enak banget. Jafara ada restorannya, bener ingatan gue, PA. Ada di Kemang Utara. Enak banget, Dave. Dan peanut butter cashew itu mahal loh. Iya, gue beli yang gede gini, enak banget. 500.000. Enggak, setengahnya. 250. Iya, enak banget dimakan pakai roti. Ih, sedep banget loh. Iya, lu makan pakai potato chips, pakai chips. Sekarang kan banyak chips organik yang dari ubi gitu. Pakai itu Iya, deh iya. cocok. Oh ya, ini lemak kan sebenarnya kan? Itu selai. Gue nggak tahu dia lemak apa bukan. Itu kacang. Gue nggak tahu ya. Bawa lu nanya begitu aja nama gue ya. Ini masih pagi loh ini loh. Saya belum sekolah jadi dokter. Udah, itu aja cerita gue. Hari Jumat gue itu, terus abis itu gue nyelesain Hit the Travelry. Hari Sabtu gue rapat keluarga. Hari Minggu gue celeng. overwhelm, too much. Gitu. Kamu ngapain, Kak? Aku secara jujur ya, gue tuh weekend, pokoknya selama seminggu ini, gue tuh lagi konsentrasi menurunkan berat badan gue kembali fit. Tujuannya adalah ya awal tahun aja kan 3 bulan sekali gue begitu ya kalau lo perhatiin, terutama kan dalam konteks untuk mengontrol aku punya kadar kolesterol kan. Gitu. Jadi gue kemarin tuh olahraga. Nah, tapi sebelum olahraga, aku tuh mau share dulu. Setelah 2 tahun gue berjuang, gue kan dalam 2 tahun itu gue punya target darah, periksa kolesterol LDL, HDL, total gitu-gitu. Gue tuh kan ada checklistnya, Web. Selama ini checklist gue yang belum kesampaian adalah kadar LDL direct. Karena gue tuh masih di atas batas yang diinginkan oleh dokter jantung gue. Gue itu harus di bawah 50 kan, Web. Iya. Untuk kondisi gue ya, geng duet jangan pukul rata ya. 50 rendah banget, gitu. Untuk kondisi aku yang udah pernah operasi bypass dan punya turunan penyumbatan. Nah, kemarin Iwet, for the first time setelah gue berusaha, berjuang, dan berdoa selama 2 tahun, kemarin itu hasil panel darah gue terbaik. Jadi, I got all the checklist that is required. Congrats. 46 LDL direct gue. So, I'm very happy. Pas pulang dari rumah sakit tuh gue leganya luar biasa. Jadi obat gue akan berkurang 1. Nanti gue akan cuma minum 3. Beta blocker gue akan dikurangin. Terus nanti sisanya on the long run gue cuma minum 2 gitu. Jadi gue happy aja perjuangan 2 tahunnya terwujud dan tercapai. Bertanya, lu tuh minum obat kolesterol selama ini? Minum obat kolesterol gue 2. Oh, jadi walaupun lu udah minum obat kolesterol, dia tetap masih turun naik tuh LDL direct-nya berarti? Oh, turunan soalnya. Iya turunan. Gue ralat. Berarti memang tidak semua kolesterol itu bisa dikontrol sama si obat itu. Iya. Jadi Makanya harus pengendalian dirinya. Iya.
Oh, Makanya kesalahannya jangan hanya karena udah minum obat kolesterol, terus kita iya, juga tidak waspada. santai-santai. Iya. Oh. Oh, oke, 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 oke. Oke, menarik, menarik, menarik. Oh, jadi pingin periksa darah deh gue. Tapi kuncinya dokter gue kan nanya gitu, apa yang berbeda yang kamu lakukan gitu. Gue tuh tadinya mau bilang gini ke dokter gue, aku jatuh cinta dong. Hubungannya apa? Nggak usah ditanya hubungannya apa. Kali tadinya gue mau bilang gini, siapa tahu kalau orang happy kolesterol jadi stabil cuy. Oh, itu. Walaupun masih harap-harap cemas ya. Iya, kalau Kebayang kalau misalnya udah status gitu. Bagus semua langsung. Ih, gila lu. Tapi walaupun begitu gue kasih tahu lo, hubungan gue sekarang jauh lebih stabil daripada harga emas di Indonesia, say. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Sayang, tapi bercanda aside gitu ya. Kuncinya tuh ternyata di gue itu adalah gue itu tidak boleh overweight. Gue harus menjaga kadar lemak gue, wet. Dan gue nggak boleh putus olahraga. Suka nggak suka, jadi muscle apa enggak, Iya. seneng apa enggak, pengen apa enggak, gue itu minimal 3 sampai 4 kali seminggu gue itu harus olahraga. Udah itu aja. Iya, 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 iya. Setuju gue sama lo. Gue nih berarti abis ini gue mau nurunin visceral fat gue. Iya. Bisa. Gue juga visceral fat gue. Gue ini kelihatannya, geng duet kan gini kali ya. Aduh, Om Dev kan kelihatannya kurus. Dokter jantung gue aja bilang gini, kamu tuh kurus loh, mau apa lagi sih gitu. Terus pas dilihat, coba boleh lihat BMI-nya, boleh tahu visceral fatnya, boleh lihat kadar lemaknya. Waduh, lemak kamu tuh banyak ya, visceral fat kamu tuh lumayan tinggi. Iya kan? Jadi gue ini mungkin kategori yang lo pernah dengar gak sih istilah slim fat? Iya. Fat slim fat. Kelihatannya kecil tapi berlemak. Betul, 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 betul. Kalau mau periksa gratis di Senayan City lagi ada tuh Yayasan Jantung Indonesia buka booth. Cek ke sana deh. Oh iya, kolesterol. Kolesterol, gula darah, sama tekanan darah. Dan ada dokternya. Jadi go ke sana, periksa. Iya, betul. Nah, jadi kalau lo tanya weekend gue ngapain, kemarin gue nggak kerja, gue menikmati waktu gitu ya. Ngapain ya gue weekend ya, gue saking bingungnya. Oh, gue ya biasa standar lah, wet, kegiatan weekend di Jakarta apa sih, nyobain makan, pergi sama temen, nyobain restoran yang belum pernah didatengin, olahraga, nonton gitu-gitu kan. Apalagi sih kegiatan di Jakarta tuh. Lu nggak gereja kemarin ya? Gue nggak ke gereja karena ponakan gue lagi try out. Jadi satu yang gue lakukan yang juga mungkin berbeda adalah gue mengambil waktu untuk bebenah sarang tempat tinggal gue. Jadi gue I declutter all my stuff, lemari buku itu kan biasanya paling menyimpan debu ya, dan debu kita kalau tinggal di hunian susun gini kan debunya kecil-kecil kan, partikel, jadi numpuk kan. Kalau udah numpuk baru kelihatan. Jadi gue bebenah. Gue tuh sambil sibuk mikir, gue kayaknya beneran asli gue mau redo, gue punya apartemen, gue pengen renovasi kecil-kecilan aja, gue asli gue ingin mengganti warna aja, tapi I'm seperti yang gue cerita sama lo, I'm sticking to blue. Gue nggak akan ganti warna lain, tapi I'm sticking to blue. Karena kemarin gue nemu konten ya, wet. Kenapa gue akhirnya gue nggak mau ganti? Tadi kan gue pengen ungu tua kali ya, aduh abu-abu kali ya, kan gue juga suka abu-abu. Apa biru? Iya, biru kan sangat agung, warna agung gitu menurut gue kan. Warna kayak gini kan very majestic gitu. Aduh, tapi takut gelap, aduh tapi bosen, aduh itu. Tapi enggak, sekarang kayaknya gue akan ganti ke biru. Karena I came across this content ya, Iwet. Ternyata, pilihan warna kita itu terhadap baju yang kita pakai, kayak lo gitu, itu kita bisa tebak personality orang loh. Ya. itu sama kasusnya sama selai kacang mete. Kalau di gue. Iya. Iya. Kalau tadi istilah lu kurang jauh main lu.
Gue baru sadar that color actually True. carries deeper emotional truth, nggak cuma sekedar preferensi. Correct. Betul. Tanpa disadari ya, karena gini, dari dulu itu kan waktu kita SD suka ditanya ya, apalagi lu suka ngisi diary nggak sih, yang dibaca diary dulu sama anak SD? Kan ada tuh kolom warna favorit gitu ya. Buat kita tuh sesuatu yang kayaknya oh ya udah warna favorit gue ini, warna favorit gue itu, bagian dari pengenalan diri sendiri gitu. Tapi ternyata pilihan itu sebenarnya adalah refleksi dari emosinya kita. Gitu. Dan ini gue pelajari ini waktu gue kuliah arsitektur dulu, ada psikologi warna segala gitu. Jadi kayak misalnya secara umum aja, misalnya kayak ruang keluarga tuh harus warnanya apa, ruang tidur tuh harus warnanya apa, ruang makan tuh harus warnanya apa gitu. Nah itu yang kemudian sebenarnya merefleksikan si emosinya kita itu, dan warna itu juga bisa mempengaruhi emosi kita. Iya, gue sampai catat ya karena I find it interesting ya, bahwa ternyata orang yang suka, contoh kayak lu nih, orang yang suka pakai warna biru itu adalah katanya orangnya tenang, loyal, tapi intense. So they feel everything, tapi they process it slowly, wet. They crave ini loh, meaningful connection. Benar. Ada sisi Primbon lo bagus nih. ada shadow side-nya. Shadow side. They struggle to ask for support. Bener. Minta dukungan orang, Bo. Minta bantuan tuh susah buat gue. They internalize everything. Banget. They are typically seen as the strong one, tapi inside they carry a whole emotional ecosystem. Jadi lelah, capung, hidup Iya. capung. Iya, benar. Itu lu nggak? Benar. Lo nambahin ya barusan. Nggak ada di primbon. Agak. Bener banget. Nah itu mungkin juga sebabnya kenapa Dulux Color of the Year 2026 ini adalah Rhythm of Blues, cause they believe warna biru itu bisa memberikan efek yang baik untuk nervous system kita. Di tengah hidup yang serba cepat, kita yang sibuk mencari ketenangan, #temukan tenangmu. Tenangnya tiap orang tuh beda-beda, karena ritme hidup tiap orang beda-beda. Makanya there's a blue for each one of you. Ada 3 nih tahun ini. Nah, gue nih, ini slow swing biru ini. This is actually my most favorite blue. Ini biru yang gelap karena dia dipercaya dapat membantu melambatkan energi kita, merecharge energi kita. Makanya dia cocoknya untuk ruang-ruang private, master bedroom, atau living room. Buat kita yang tinggal sendiri kan nobody comes to our living room, right, Iwet? Kita kan nggak pernah ada tamu datang kan? Sedih nggak sih? Ya, ini slow swing saya. Ya, Slow swing. area privat. Aku anaknya privat. Mas Iwet ini mellow flow nih, biru terang. Dia lembut, dia menghadirkan keseimbangan dan kebersamaan. Cocoknya ruang keluarga seperti yang tadi lu bilang. Ini mellow flow nih. Iya, mellow flow. Mellow flow. Tadi lu apa? Private flow. Slow living, slow swing. Slow swing sama mellow flow. Oke, satu lagi. Free groove itu birunya tuh lebih ekspresif, lebih dinamis gitu. Makanya dia mendukung kreativitas tanpa menghilangkan rasa nyaman ya. Jadi mungkin ruang bermain anak, ruang anak gitu. Free groove itu mungkin lebih youthful, lebih hip, lebih dinamis, tapi tetap tenang warnanya. Bagus deh. Oke. Ini tadi gue mau ngomong apa ya? Sebentar ya. Oh, gue ingat. Satu yang nempel banget di gue mengenai Color of the Year ini. Karena kan tahun lalu gue ikutan juga ya untuk launchingnya Color of the Year yang 2025. Yang gue suka adalah penentuan Color of the Year ini berdasarkan dari emosi yang sedang dirasakan warga dunia. Iya. Dan itu gue suka. Karena apa? Refleksi dari warna biru yang dipilih sama
Dulux itu adalah karena kita lagi nggak tenang semuanya. Yes, tapi ya Iwet ya, ini bercanda tapi bener. Tadi kan gue bilang, lu tuh kayaknya susah minta support orang gitu. Tadi gue juga baca ya mengenai hyper independence. Si. Hyper independency. Do you think you are a hyper independent person? I am. Kalau boleh tahu kira-kira apa penyebabnya lo bisa menjadi orang yang hyper independent seperti sekarang? Wah. Meeting. Coba lo mengupas diri. Kenapa kira-kira seorang Iwet Ramadan menjadi orang yang hyper independent-nya? Gini, ini agak kontradiktif sama buku yang lagi gue baca sebenarnya. Karena buku yang gue baca tuh kan ngomongin soal teori Adler. Teori Adler itu bilang bahwa jangan pernah menyalahkan masa lalu lo gitu. Lo yang punya kuasa untuk kemudian maju. Gitu. Sementara kalau misalnya pertanyaan ini kan artinya gue akan flashback nih. Sehingga kenapa gue jadi hyper independency. Ini tanpa bermaksud menyalahkan ya. Tanpa bermaksud menyalahkan karena ibu gue kan sensitif banget ya. Iya, ini kita belajar bersama menceritakan apa yang sudah terjadi. Bo, lu merasa nggak sih belakangan jidat gue tuh semakin jenong, Wet? Iya, setuju. Makanya gue khawatir sebenarnya rambut lo mundur. Iya. Dia cancel semua jadwal, dia klinik rambut, dia PRP, dia PRP-in jidatnya sampai segini. Gue tuh sampai ada teman dari Singapura lagi jalan-jalan ke Korea, si Sandra, sampai nelpon gue cuma nanya, Dave, kenapa jidat tuh makin maju ya? Hah? Makanya dari tadi tuh lo tuh gitu-gitu ya. Gue udah periksa ke Farmanina, bye-bye aja lo rambut gue cuy. Gak ada yang mundur, gak ada yang maju. Tapi kok kenapa sih gak nanti kayak apa nih? Kayak ikan lohan loh jidat gue, Wet. Gue merasa tuh ini gue sama ini gue tuh gedean ini. Gue tuh kayak helmet, tau gak lo? Kenapa ya, Bo? Dan lebih kotak ya sekarang ya jidat lo itu ya. Lu pikir jidat gue TTS? Apa karena keseringan dikepang ya? Kayaknya iya deh. Coba blow natural aja. Belum natural ala Jennifer Aniston gini ya, say? Iya. Atau tambah lagi ya. Apa? Aduh, Bo, udah deh. Implan lagi. Aduh, Bo, capek. Gue gak kuat. Gue disuruh lagi melalui proses operasi tanam, bengkak, healing. Aduh, gue gak kuat, Wet. Gue gak kuat. Gue ini bukan orang yang gila operasi, Wet. Gue gak kuat. Ada yang bilang majuin kah rambutnya. Lu pikir gue teras rumah bisa lu majuin dengan gampangnya? Enggak, ada yang jahat deh gini. Kak mulai pitak, nggak ada yang pitak. Kemarin udah diukur, nggak ada kemunduran, nggak ada apa-apa. Everything is fine where they are. Tapi TikTok kenapa sih lah? Apa botoxnya kali ya, Bo ya? Membuat dia jadi mundur ya? Gue nggak ngerti loh. Hah? Kayak dia narik banget gitu. Jadi kayak semua tuh ketarik ke belakang gitu nggak? Mungkin ya? Oke, coba kita lupakan dulu mengenai jidat gue ya. Tapi at least we are agree bahwa jidat gue itu kelihatan lebih nonjol daripada bakat gue. Iya benar. Atau pakai poni-ponian yang beli di Shopee. Coba deh, belum pernah ada loh lelaki pakai poni begitu. Coba. Pakai poni clip ya. Ntar ya, kita coba ya. Poni clip deh, cobain ya. Besok ya, poni clip ya. Gue curiga kalau gue di poni gue kayak mirip siapa coba? Siapa? Ariel Tatum deh, say. Coba belah pinggir. Kalau belah pinggir kayak apa coba? Belah pinggir gue kayak Dena dari tahun 2000-an, say. Nah, this is better I think. Nah, ya nggak sih, geng? Bener nggak? Iya kan?
Eh, begitu begini sebelah sininya lonjol banget, serba salah saya. Gue lanjut hyper independency. Nah tadi kan lo takut sensitif gitu. Ini kan kita berkaca pada apa yang sudah terjadi ya, Iya. dengan tujuan untuk sama-sama belajar memahami diri kita sekarang gitu kan. Menurut gue gini, satu adalah gue anak bontot yang bedanya sama kakak-kakak gue jauh sekali. Itu satu. Yang kedua, pada saat gue tumbuh menjadi ya usia 5 sampai 10, bapak ibu gue tuh lagi ngejar karir banget. Yes, I remember you mentioned this. Ya, sehingga gue lebih banyak ditinggal gitu. Bukan salah mereka, nih gue nggak nyalahin ya, gue nggak nyalahin. Tapi itu membuat gue tumbuh menjadi anak yang gue harus bisa sendiri. Gue tidak boleh mengandalkan kakak-kakak gue dan orang tua gue gitu. Karena ya gue di rumah sendirian gitu sama pengasuh gue. Terus abis itu ditambah lagi ya ada beberapa faktor lah yang akhirnya membuat gue berpikir bahwa oh iya memang gue harus survive sendirian. Itu yang membuat gue menjadi hyper independency. Plus nggak tahu ya, tapi rasa itu yang gue punya gitu. Waktu gue kuliah kan juga terus gue kayak oke, gue harus survive nih. Gue mau begini, gue mau begitu, tapi kadang-kadang tidak bisa dipenuhi sehingga miring sekarang. Boleh nggak dilurusin? Lu ngapain sih? Tadi udah bagus-bagus, kenapa lo turunin? Jidat lo. Lo mau berusaha mengantisipasi dengan angle. dengan angel. Dengan angel handphone. Lama-lama kan ada yang bilang gini, mungkin handphonenya terlalu ke atas kali Om Dev, kayak Om Iwet tuh agak di bawah. Lama-lama lu lagi ngobrol, gue pikir bisa halus gitu. Lama-lama gue gini. Jatuhnya gue kayak malaikat Gibril ya, say. Udah boleh nggak kembali kepada posisi semula aja boleh ya? Iya, itu menurut gue. Itu analisa gue, tapi gue nggak tahu ya apakah gue mungkin harus cari ahli untuk sebenarnya mengetahui dengan pasti kenapa. Tapi again ya, gue tidak menyalahkan siapa-siapa karena memang kondisinya pada saat itu ya begitu. Dan kalau gue belajar dari dokter Yuliana pada saat hipnoterapi, gue tidak boleh menyalahkan kondisi itu. Betul. Ya kan, karena memang kejadiannya seperti itu. Lo mau gimana? Lo mau komplain, lo mau gerung-gerung, nggak akan berubah juga kondisinya. Betul. Dan tadi ada konten yang gue bagi di link WhatsApp ya. Kalau ada yang nanya link WhatsApp-nya apa sih gitu, ada di link TikTok kita, tinggal diklik semua sosial media kita. You can get in touch with us dengan di semua sosial media dan juga link WhatsApp dengan satu klik di bio TikTok kita, kamu tinggal klik. Gue share gitu ya satu artikel yang membahas, sebetulnya artikel ini membahas mengenai orang zaman sekarang itu lebih dating scene zaman sekarang itu udah berubah, Iwet. Orang merasa bahwa dating itu capek, dating itu melelahkan, dating itu nggak ada gunanya. Terus si psikolog ini membahas sebetulnya yang terjadi karena orang zaman sekarang itu hyper independent. Kenapa mereka terus dibahas? Artikelnya bagus deh gitu. Dia membahas gitu. Jadi lebih banyak membahas mengenai hyper independency. Rata-rata kita tuh menjadi rupanya gitu ya. Kita benar apa kata lo? Kita menjadi hyper independent person karena sebetulnya itu adalah survival skill yang kita acquired gitu ya. Lu kayak ibu-ibu pakai kebaya, tau nggak lu sibuk ngebenerin selendang, nothing happen with your dada, nggak ada selendang. Lu kayak ibu Umar Wirahadi Kusuma lagi ngebenerin selendang aja, lagi peresmian Golden Truly, selendang aja dibenerin, selendang lu nggak jatuh, udah diemin aja, itu lapel emang begitu terbuka, bisa dia begini, bisa begini gitu, suka-suka biarin aja. Nah tuh gini tuh kan, ibu-ibu kan demen banget tuh, stolanya belum jatuh udah ditarik, sama kayak lu benerin selendang aja. Iya, Golden Truly udah tutup. Iya, lanjut.
Terus udah gitu. Apa sih? Gue tuh paling gampang distracted, makanya gue tuh jangan di selak. Soal tadi hyper independence. Ya, itu adalah survival skill, Wet. Terutama gitu ya, kita yang quote unquote tidak seberuntung itu menemukan pasangan hidup dan jatuh cinta. Eventually kita akhirnya terbina pemahaman bahwa gue harus belajar menikmati hidup tunggal, sendirian aja. Makanya pelan-pelan terbina tuh our hyper independency, ngurus apa-apa sendiri, menikmati waktu sendirian. Tadinya cuma bisa sendiri kalau makan di rumah aja. Sekarang belajar untuk harus bisa makan di luar sendirian. Tadinya cuma bisa nonton sendirian di rumah. Harus bisa dong nonton bioskop sendiri. Masa gue nungguin orang untuk nonton bioskop? Stuff like that gitu. Itu nggak apa-apa ketika situasinya membutuhkan, kata si psikolog ini. Tapi yang rentan terjadi sekarang ini adalah our hyper independency membuat kita sulit untuk menerima kehadiran orang lain. Even community. Orang lain tuh nggak harus lover ya, tapi orang lain, orang di luar diri kita. Itu bukan karena usia ya? Iya kan, usia kan juga tempaan pengalaman hidup yang menahun dong. Jadi sebenarnya kan suka ada yang bilang tuh, setuju nggak sih di umur sekarang ini yang sudah hampir menginjak kepala orang, ya, kita tuh jadi susah sekali punya teman baru. Iya. Itu sebenarnya karena hyper independency yang dibangun dari dulu. Betul. Makanya waktu masih muda kita lebih gampang bergaul apa enggak? Kita lebih gampang cocok sama orang apa enggak? Banget. Kayaknya seru deng, semua seru gitu. Semuanya hayu, gaspol, gacor, apa tuh istilahnya sekarang? Pokoknya gas gitu. Hayu aja gitu. Yuk kita pergi, berangkat, bringkiu gitu. Itu karena kita belum ada resistensi ya, menurut gue. Istilah dari mana tuh bringkiu? Bringkiu, gue baca gue lagi buka-buka Twitter lagi, say. Bringkiu gitu, anak-anak tahu. Ada. Apa? Nggak ada. Gue buka-buka Twitter lagi, gue lagi nyari video pemain film yang bocor. Siapa, Bo? Dia lagi ngebenerin rumahnya bocor. Sama kayak lu lagi ngebenerin jamur di rumah lo ya? Iya, balik. Tekotek ya, saya tiba-tiba ada tukang somai di sini. Ember. Terus lanjut lagi terus. Iya gitu, hyper independency. Terus apa sih shadow side-nya dari hyper independency? Ini juga gue kena nih, Wet, gitu. Lu susah connect sama orang. Lu lebih merasa gue daripada berusaha connect sama orang, gue mendingan di rumah aja deh sendirian. Lu lebih merasa effort ya untuk membangun koneksi sama orang lain, gue sendiri aja. You learn to flatten your emotion. Ouch. Jadi emosinya netral aja, senang nggak terlalu senang, sedih nggak terlalu sedih gitu. Nah, terus si psikolog ini bilang, why we flatten our emotion? Because we associate hope with hurt. Ouch. Berharap itu menyakitkan. Itu gue. Yes, itu gue juga. Karena berharap ketika tidak mendapatkan sakit. Jadi supaya tidak sakit, nggak usah berharap. Tapi lu masih suka berharap loh. Iya, makanya gue sering sakit, Bunda. Banyak kecewe, yes. Disampaikan secara lugas dan enteng. Gue tuh kayaknya biseksual deh. Gue kecewa, kecewe, kecowok, semua. Udah, ini jenis sakit apa? Udah. Udin. Lo kan ada sapi seksual ya? Sapioseksual. Iya, ada sapi seksual. Gue mah gue babi seksual. Babi itu makan semuanya. Gue semua gue makan. Lo multiverse. Iya. Binatang apa yang makan semuanya? Nah, itu gue.
Gue bukan cuma sapi seksual. Sapi cuma sapi makanannya enak. Binatang apa lu sebut coba yang makan semuanya? Nah itu gue. Ikan lele, ikan lele. Lele seksual lu. Ikan sapu-sapu kayak somai lo. Ikan sapu-sapu kayak somai lo. Gue kemarin dikirimin somai loh sama si Mike. Somainya enak. Sapu-sapu bukan, lo tanya sama Mike. Gue juga pas makan gue gini. Itu disium. Aduh Tuhan Gusti, ya Allah. Tapi kita ketawa, tapi kita lirih ya. Iya, ini balik lagi. Memang siaran kita ini penuh dengan paradoks. Gak penting tapi berpengaruh kan. Iya, ketawa-tawa tapi sebenarnya ayam kok gitu ya. Aduh Gusti. Kemarin juga teman gue tuh nanya gini, kenapa sih why Bentar are deh, you ini kayak ketimpangan sosial. Lo tinggi banget di atas, gue di bawah. Gue tuh berusaha untuk menyamai dari tadi nggak bisa-bisa loh. Udah gue ganjel, gue apain, kagak bisa. Coba lo turunin deh. Meja lu meja mana sih? Lu di Alfamart. Meja di Alfamart kan tinggi-tinggi tuh. Lu di mana? Meja makan mah di sini sih, Bu. Tuh. Lu jangan pakai gorila, coba. Lu arsitek bukan sih? Bisa bikin meja nggak? Meja sama kursi tuh harus balance sama proporsi badan manusia. Nih tangan, nih tuh taruh tangan gini. Gue juga bisa begini. Meja makan begini. Ini juga bisa begini, gue sama. Terus apa salahnya? Lu lihat ketimpangan, lu lihat nggak, lu tuh di sana, gue di sini. Ya namanya juga war-weror, kelihatan gede. Ribet banget lo sama rambut lo. Sorry, gue ralat. Ribet banget lo berjidat lo. Nggak, tapi bagus rambut lo miring begini. Jangan belah tengah lagi deh. Lebih ada volume jadinya. Pokoknya cita-cita gue sampai poster gue dengan rambut mengalahkan Keanu sama Maudy Ayunda tuh di MRT ASEAN. Susah kalau itu. Enggak. Mungkin Berat mungkin, tapi ya, Bo. Berat mungkin, ya. Mungkin kenapa gue secara sengaja mempertahankan hope di dalam hidup gue, Web. Karena I've been hurt so many times gitu, dan gue tetap aja walaupun gue sakit, gue tuh nggak pernah mengasosiasikan hope sebagai hurt. Hope itu tuh bensin buat gue yang membuat gue hidup menjalani hari-hari. Kayak contoh gitu ya, pembacaan feng shui, pembacaan ini, pembacaan itu. Walaupun seblik apapun, gue tuh very hopeful. Gue percaya tahun ini akan lebih baik. Gitu loh gue. Bentar ya, ini sambil diingetin untuk temen-temen geng duet, tap-tap layarnya. Karena udah mau jam 8, tapi kita baru 500.000 nih likes-nya. Nah, lanjut lagi. Ini yang jadi pertanyaan gue sekarang ya. Tadi lu bilang katanya lu nggak berharap, tapi sekarang lu berharap gimana sih? Gue tuh berharap in general. Maksudnya gue akan menemukan kebahagiaan, tapi gue tuh nggak pernah spesifik kebahagiaan gue tuh bentuknya apa, Wet. Gue tuh my biggest hope in life adalah my life will get better, will become better gitu. Tapi gue nggak pernah bilang better in what way. Apakah financially yang better, apakah love life-nya yang better, apakah kesehatan yang better gitu. Gue nggak pernah. Jadi kalau ditanya, lo berharap punya pacar nggak? Oh, not specifically, tapi gue berharap hidup gue akan jauh lebih baik. Ya, kalau Tuhan bilang lebih baiknya adalah lu punya pasangan, ya gue terima. Kalau Tuhan bilang lebih baiknya lu sendiri, ya gue terima juga gitu. Make sense gak sih? Kurang ya, makanya hidup gue kurang. Kayak ada sesuatu yang tidak nyambung di sini menurut gue. I'm hopeful, tapi gue nggak pernah mendetailkan. Mungkin itu gue salah ya. Gue berharap hidup gue selalu bahagia aja. Bahagianya karena apa dan bahagianya gimana, gue tuh gak pernah ngedetailin gitu.
ada teman gue yang bilang ini, makanya kalau berdoa itu harus detail, kalau punya mimpi itu harus detail. Lu bahagianya gimana? Apakah lu sebulan punya duit 300 juta atau 50 juta? Harus detail. Oh, mungkin itu kekurangan gue ya. Gue tuh general aja gitu. My hope is very big gitu. Ya udah, gue berharap gue punya faith gitu. Gue punya hope. Oh, hidup gue akan jauh lebih baik dari yang kemarin. Ada Ratri yang bilang gini, hope is not a strategy. True. Jadi hope itu apa? Apa bedanya goal dan dream? Kok ribet banget sih? Coba gue tanya, menurut lo apa bedanya goal sama dream? Mimpi tuh kayak visi. Kalau goal itu sesuatu yang lo capai, yang lo set untuk mencapai si visi tersebut. Oke, kalau gue membedakan goal sama dream, goal itu pakai rencana. Dream Kalau itu dream, oh gitu. Gue pernah bermimpi nggak ya? Ada Brittany siapa gitu ya, seorang penulis buku dan sekarang dia jadi life coach. Dia bilang dream itu given. Dream itu biasanya dikasih ke lo. Bisa dari mimpi, bisa dari keinginan batin, intuisi gitu. It's not from you, it's for you. Tapi kalau goal itu acquired. Lo berusaha untuk, lo sendiri yang bikin, dan itu datangnya dari lo. Keinginan lo. That's your goal. Mungkin ya. Ngapa lu tarik napas? Berat banget Mali, ya Allah. Sebenarnya itu berat ya. Iya, lu kesambet apa sih tadi pagi sampai lu dapat konten beginian? Tahu algoritma gue, mungkin karena lagi mau Valentine kali ya, Wet. Algoritma gue dan geng gue tuh demen banget kan ngirim-ngirimin konten-konten Valentine ke gue. Jadi algoritma gue tuh lagi CINTA. Gue mau nanya sama lo ya, balik lagi soal harapan. Ini supaya kita bisa mengukur ekspektasi. Apa harapan lo buat Valentine ini? Tinggal 14 hari nih, 13 hari. 12 hari menuju Valentine. Ada ekspektasi nggak lo? Jujur. Pertanyaan lu kayak wartawan majalah gadis deh. Nggak, serius tapi gue. Apakah misalnya harapan lo nih cetek? Karena gue tahu lo kadang-kadang harapan-harapan lo tuh suka cetek-cetek gitu. Lo. Tapi ya kan, contoh misalnya, lucu kali ya Nek ya, kalau misalnya Valentine nanti tuh gue diajak dinner gitu. Lucu kali ya Nek ya, kalau nanti begitu gue turun di lobi tiba-tiba ada teddy bear sama bunga sama coklat gitu. Lucu kali ya Nek ya, kalau Valentine nanti tiba-tiba gue diajak liburan ke cottage gitu. Misal ya. Atau kan tanggal 14 kan kita duet Stage of Mind kan. Selesai jam 12. Jadi lucu kali ya kalau abis duet Stage of Mind terus gue dijemput, terus gue diajak makan siangnya yang enak gitu. Oh, oke. Kemarin gue pergi sama teman-teman gue. Terus gue nanya gini, ada teman gue, kita janjian di PS nyobain ada apalah gitu, tempura tendon. Terus dia bilang, tunggu ya Nek, gue dari Sensi, gue nyebrang. Ngapain sih lo ke Sensi? Ini Bo, gue mau beli coklat. Coklat apa? Oh, itu coklat yang mahal itu ya. Gue bilang itu. Hah? Dari Swiss. Coklat yang mahal itu ya Nek. Iya gitu. Seberapa mahal sih? Katanya dia bilang, satu kotak pralin isi 4 200.000 lebih. Gue gini, hah berarti satunya pralinnya 50.000. Mahal ya Nek gitu. Apa bedanya? Enak banget, rasanya velvet smooth gitu. Oh, lu penasaran pengen makan coklat itu? Enggak, gue mau beliin buat laki gue untuk Valentine. Terus lo gimana tuh begitu dia ngomong gitu? Gue gini, oh iya ya. Tapi kan lo Dark Wonder aja udah happy, nggak perlu rada-rak. Dark Wonder udah ngirimin gue kado Valentine. Iya makanya.
Nah, lu berharap nggak tuh gebetan lo akan mengirimkan? Seumur-umur web gue belum pernah lo dapat kado atau sweet gesture dari gebetan gue pas Valentine. Gue belum pernah. Kode. Ih, kode. Gue nggak pernah ada Valentine pas ada gebetan. Dulu gue pernah sih tukeran kado Valentine gitu. Tukeran kado ya. SMA. Pernah sih, tapi waktu itu belum terlalu meaningful ya, karena kayak ya udah waktu itu jatuhnya kayak kewajiban gitu. Bertanya lagi boleh ya? Boleh gue bertanya lagi nih? Boleh. Sambil nih teman-teman pada tap geng duet tap ya, baru 861. Pertanyaan gue adalah, dengan lo nonton Heated Rivalry, itu kan panjang banget ya. Mulai dari proses kamar mandi sampai akhirnya proses cottage gitu ya. Berapa tahun tuh ya? Kayak kurang lebih 5 tahun ada kali ya. Itu gimana tuh perasaan lo? Apakah aku akan seperti ini ujungnya gitu atau gimana? Apakah muncul harapan itu? Nanya, gue mah nanya. Ingat, itu film tuh skenario yang dibuat oleh manusia. Jangan sampai lu berharap kayak dia, totonya kagak berakhir begitu. Lu penjahat ya. Terlintas nggak tapi di batin lo tuh, gue tanya sama lo, terlintas nggak? Gimana? Oh bagus aktingnya bagus. Kayak Kevas di film Surat Untuk Masa Mudaku. Febiola ya say. Kok Febiola? Dulu di sinetron rambutnya dia kan bagus. Kalau dia adegan sedih gitu dia kibas rambut dulu say. Iya. Gimana? Hah? Apa nih jawaban lo dari pertanyaan gue? Apa mau kita simpan buat besok biar jadi satu episode sendiri? Gue tuh udah. Hah? Gimana? Iya, gue tuh udah nggak pernah mikirin begitu. Tapi gue tuh udah nggak punya ekspektasi. Gue mengalir aja dan sebenarnya emang gue tuh juga mau bilang ya, the universe ini mungkin lagi main sama gue ya. Gue tuh tahu kesalahan gue tuh mungkin minta tapi gue kurang detail, ngerti nggak lo? Gue minta tapi gue nggak pernah detail. Kayak adegan film Heated Rivalry itu adegan kamar mandi. Gue pas nonton itu tuh gue bilang loh, gue gini, pengen loh Tuhan, gue tuh ngerasain adegan kamar mandi gini, steamy, beruap panas gitu, iya kan? Gue belum pernah loh, gue seumur-umur gue, masa gue centong begini nggak ngerasain adegan kamar mandi. Ngerti. Jadi film itu tuh banyak harapan-harapan semu ya. Gue tuh cuman gitu doang ya. Gue tuh doa gue gini, pengen loh gue adegan kamar mandi gini ya, disikat, digosok gitu di kamar mandi. Ngerti? Nah, lo tau apa? Nih ya, ini geng duet tutupan manis ya, tutupan manis. Ini pesan moralnya adalah kalau berdoa harus detail. Kemarin dia datang ke tempat gue. Adegan kamar mandi terjadi. Tapi dia nyikat kamar mandi gue yang berjamur. Bukan lu nya disikat. Jadi pas itu terjadi gue gini, minta lo Tuhan adegan kamar mandi, tapi yang kayak di film itu bukan dia di kamar mandi gue lagi nyikatin jamur. Steamy, tapi dia bawa steamer buat ngilangin jamur. Steaminya tuh nggak gitu. Tuhan mah. Jadi udah 2 kali dia ke apartemen lo. Pertama kan dia analisa dulu, kedua dia udah bawa alat.
Bagus, Bo. Berarti dia tuh emang orangnya suka dikasih project. Lu banyak-banyakin dah projectnya biar dia bolak-balik ke apartemen lo. Ini bentar lagi apartemen gue dindingnya mau gue robohin biar lama. Tiba-tiba dia nembok di apartemen lo. Ngumpulin bata sama semen. Habis itu dia ngaci. Demi biar dia lama-lama di apartemen. Tembok gue. Dia nembok. Tapi bagus, Bo, sesuai dengan cita-cita lo kan, lo mau ganti tuh warna cat lo. Jangan cuma cat, temboknya juga lo ganti pakai bata kosong dah, biar lebih ringan. Udah gitu gue beliin batu batanya gedenya segini. Tuh. Makin lama, Aduh menangis. makin lama. Lu susun deh tuh. Lu susun deh tuh. Segitu. Anjir, mau dirobohin temboknya. Ini capek ya, Mbak. Oke lah, udah jam 8:07. Mari kita pamit. Aduh, passionnya kuli kah? Renovasi, passionnya renovasi. Termasuk merenovasi hidup orang. Aduh geng dua, thank you so much untuk kebersamaan Senin ini. Have a beautiful Monday. Semoga Seninnya ceria. Ngobrol lagi besok. Sebelum ngobrol, jangan lupa di follow Spotify-nya _Dave Iwet. See you tomorrow, gengs. Bye.